Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Pak Guru mau menerangkan tentang kisah dongeng hewan kaki seribu. Takut apa tidak dengan hewan kaki seribu? Takut. Dan dongeng tentang burung hantu. Kira-kira juga takut apa tidak dengan burung hantu? Takut. Dahulu kala si kaki seribu atau disebut dengan luwe, ya, itu mempunyai kaki yang jumlahnya ada 4. Karena kesombongan dari hewan kaki seribu, akhirnya dikutuk sama penguasa alam yang dulunya mempunyai kaki 4 menjadi kaki seribu, yang dulunya bisa lari dengan kencang mengejar matahari, sekarang tidak bisa lari dengan kencang. Karena apa? Kesombongan. Semua binatang itu pada tunduk dengan kaki seribu, tidak terkecuali. Karena kaki seribu merasa dirinya itu hebat dan bisa lari dengan kencang, akhirnya semua hewan diajak untuk berlomba berlari. Tapi semua hewan yang diajak lari itu kalah semua dengan kaki seribu. Yang mana ada kaki seribu. Tinggal gilirannya burung hantu yang belum lomba lari dengan kaki seribu tersebut. Akhirnya kaki seribu itu memanggil burung hantu, "Hai burung hantu!" Dengan rasa ketakutan, burung hantu pun menjumpai kaki seribu. Ada apa? Karena burung hantu itu adalah sabar, penakut dulunya, maka dia itu takut sama dengan hewan kaki seribu tersebut. Akhirnya diajak, "Kamu saya ajak untuk lari. Siapa yang menang, saya atau kamu, wahai burung hantu?" Akhirnya jawabannya burung hantu gimana? "Maaf kaki seribu, saya tidak bisa karena saya sedang sakit. Meskipun saya tidak sakit, saya juga tidak akan pernah bisa mengalahkan lari kamu." Akhirnya kaki seribu marah. "Kurang ajar!" Marah terhadap siapa? Burung hantu tersebut. Tiba-tiba merasa bahwa kaki seribu itu tidak dituruti keinginannya. Akhirnya hewan kaki seribu tersebut mengambil air, yang mana air itu sangat sekali panas. Kemudian air itu ditumpahkan ke matanya burung hantu. Merasa kesakitan. Burung hantu kesakitan, menangis burung hantu tersebut karena matanya tersiram air panas dan tidak bisa melihat. Akhirnya kaki seribu tersebut berkata, "Hei burung hantu, kamu saya kutuk. Kamu tidak akan pernah bisa melihat di siang hari, tapi kamu hanya bisa melihat di malam hari." Makanya burung hantu itu kalau di siang hari tidak bisa melihat, tapi kalau di malam hari burung hantu itu bisa melihat. Paham semua anak-anakku? Paham? Akhirnya mendengar kabar tersebut bahwa kaki seribu menganiaya burung hantu tersebut, semua hewan-hewan itu berkumpul bermusyawarah. Karena dulu itu hewan itu bisa
berbicara, berkumpul meminta kepada si raja hutan supaya menghukum hewan kaki 1000 tersebut. Akhirnya sang raja hutan meminta pertolongan kepada pencipta alam. Wahai pencipta alam, berilah pelajaran kepada hewan kaki 1000 tersebut supaya dia itu tidak sombong lagi. Akhirnya pertemuan itu, di tengah pertemuan itu tiba-tiba datanglah kaki 1000. Mendengar ucapan itu, hewan kaki 1000 marah. Akhirnya naik ke atas tempat yang agak tinggi. Semua di situ ada gajah, ada sapi, ada kerbau, ada bebek, ada kambing, ada semua hewan yang ada di situ. Tapi semua itu ketakutan ketika melihat kaki 1000 itu naik ke atas. Akhirnya kaki 1000 itu berkata, siapa yang bisa mengalahkan saya? Siapa yang berani melawan saya? Maka akan saya bunuh hewan-hewan tersebut. Akhirnya semua hewan itu takut karena akan dibunuh oleh hewan kaki 1000 tersebut. Akhirnya hewan kaki 1000 tersebut, anak-anaknya pun datang. Anak-anak dari hewan kaki 1000 tersebut datang, berjalan, terus mau mendekat ke ibunya, ke bapaknya. Tapi semua pada heran. Tiba-tiba ada angin kencang. Angin kencang itu ada pertanda bahwa sang penguasa alam itu murka kepada hewan kaki 1000. Yang dulunya kaki 1000 itu mempunyai kaki 4, tiba-tiba anaknya dari hewan tersebut menjadi banyak. Yang larinya kencang, tiba-tiba anak-anak dari hewan kaki 1000 tersebut kakinya menjadi banyak dan tidak bisa berjalan dengan kencang lagi. Akhirnya hewan-hewan itu pada takut. Hewan-hewan itu pada takut, ada apa ini? Dengan ketakutan juga merasa bahagia, akhirnya tertawa. Hewan-hewan semua itu pada tertawa. Seperti gajah, kambing, sapi, ular pada tertawa semua. Terus rajanya kaki 1000 yang ada di atas tersebut, siapa yang berani menghina anak-anak saya? Maka semua hewan itu takut. Tidak, saya. Dalam waktu yang singkat, tiba-tiba si rajanya kaki 1000 juga berubah. Yang dulunya kakinya 4 berubah menjadi banyak dan tidak bisa berjalan dengan kencang lagi. Akhirnya itu adalah pembalasan atas kesombongan yang dilakukan hewan kaki 1000 tersebut terhadap burung hantu dan hewan-hewan lain. Akhirnya burung hantu pun tersebut mengutuk kepada hewan kaki 1000. Hei kaki 1000, jika kamu besok masuk ke rumah orang, maka kamu akan dilempar. Jika ada orang melihat kamu, maka kamu akan segera dibuang, dijauhkan dari rumah tersebut. Buktinya sekarang ya atau tidak? Ya kan? Iya. Karena apa? Kesombongan. Bahkan kalian juga melihat kaki 1000 takut. Karena ulah dari kaki 1000 atas kesombongan. Begitu pula selanjutnya, setelah kaki 1000 itu sudah tidak bisa berjalan dengan cepat, akhirnya semua hewan yang ada di situ merasa bahagia. Tidak ada yang sombong lagi, tidak ada yang menganiaya lagi terhadap
mereka semua. Oleh sebab itu anak-anakku, kita semua tidak boleh apa? Menjadi anak yang sombong. Karena anak yang sombong itu akan dijauhi oleh teman-teman kita. Bisa dipahami? Intinya kita sebagai anak tidak boleh sombong atau menang sendiri terhadap teman yang lain. Demikian dongeng untuk anak PAUD yang saya persembahkan di hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-56 dan hari jadi Bojonegoro yang ke-343. Bisa dipahami kan? Iya. Demikian ya. Mungkin besok ada pertemuan lagi, kita bisa menceritakan dongeng-dongeng yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.